Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah praktik statistik kelas ES 4E akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif merupakan suatu pengujian generalisasi hasil yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila H0 diterima, berarti dapat digeneralisasikan. Dalam pengujian ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Pengujian hipotesis deskriptif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik terdiri dari one-tailed test dan two-tailed test. Sedangkan statistik non-parametrik terdiri dari binominal dan chi-square. Yang pertama, mari kita bahas apa sih statistik parametrik itu? Statistik parametrik merupakan suatu ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Statistik parametrik yang pertama adalah one-tailed test atau uji satu pihak. One-tailed test ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pihak kiri dan yang kedua adalah pihak kanan. Pada pihak kiri, H0 lebih besar atau sama dengan dan HA lebih kecil. Sedangkan pada pihak kanan, H0 adalah lebih kecil atau sama dengan dan HA lebih besar. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja one-tailed test dalam SPSS. Kita sebelumnya membahas one-tailed test pihak kiri, di mana saya memiliki suatu contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas kampanye bahaya merokok melalui layanan kepada masyarakat yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi terhadap penurunan tingkat konsumsi perokok perharinya. Asumsi efektivitas program kampanye jika mampu menurunkan 50% angka konsumsi rokok per hari atau konsumsi rokok per hari rata-rata dari 12 batang menjadi 6 batang per hari. Untuk membuktikan survei tersebut, maka peneliti mensurvei kepada 30 perokok dan kemudian dia memperoleh data sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat datanya. Kemudian hipotesisnya yaitu di mana H0 mu lebih dari sama dengan 6, H alternatif atau HA yaitu mu kurang dari 6. Baik teman-teman, selanjutnya dari data konsumsi merokok kita akan memasukkan data tersebut dan diolah dalam SPSS. Baik, di sini untuk variabel V-nya, untuk namanya saya beri nama konsumsi, tipenya numerik, desimalnya 2 seperti biasa. Untuk labelnya adalah konsumsi merokok, left and right, misalnya scale. Untuk data V-nya kemudian saya isikan untuk konsumsi merokok dari data 30 orang. Dari data 1 sampai 30 saya isi semua ya teman-teman. Kemudian untuk mengelolanya, klik analyze,
kemudian compare means, kemudian kita klik one sample t-test, maka akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya adalah kita memindahkan konsumsi merokok per hari di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan, kolom test variables seperti ini. Kemudian kita klik option untuk confidence intervalnya 95%. Missing value-nya kita abaikan saja. Mengapa? Karena tidak ada data yang hilang di dalam data kita tadi. Kemudian kita klik continue. Untuk test value-nya kita isikan 6 karena di dalam soal diterangkan bahwa di sini adalah konsumsi perokok per hari rata-rata dari 12 batang kemudian menjadi 6 batang. Berarti di sini adalah kita tujuannya untuk targetnya adalah 6 batang per hari. Jadi kita isikan test value-nya 6 batang. Kemudian kita klik OK. Maka akan keluar hasil output tersebut seperti ini. Ada 2 kolom, yaitu one sample statistik dan one sample test. Konsumsi merokok per hari dengan 30 responden atau 30 data, rata-ratanya 4,9. Standar deviasinya adalah 1,22 sekian. Untuk standar errornya 0,22 sekian. Kita lihat dulu sampel t-testnya. Konsumsi merokok untuk T-nya min 4, DF atau degree freedom-nya adalah 29, di mana degree freedom ini adalah hasil dari banyaknya data atau 30 dikurangi 1, jadi hasilnya adalah 29. Untuk signifikansinya, total signifikansinya adalah 0,00. Karena kita memakai one tail test, maka di sini 0,00 dibagi menjadi 2 tetap hasilnya sama, yaitu 0,00. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil output ini, saya menggunakan atau membandingkan hasil ini dengan memakai taraf signifikansi atau p-value-nya. Dimana jika signifikansi data konsumsi merokok ini kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak. Dan apabila signifikansi dari data konsumsi merokok tersebut lebih dari 0,05, maka H0 akan diterima. Dan dalam kasus kita ini bahwa signifikansi, kita lihat di sini untuk signifikansinya adalah 0,00. Nyatakan bahwa signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Berarti sesuai dengan ini bahwa kurang dari 0,05, H0-nya akan ditolak dan H-nya atau H alternatifnya diterima. Kita kembali pada hipotesis. Jika H0-nya ditolak, maka mu lebih dari sama dengan 6 akan ditolak dan H alternatifnya akan diterima. Berarti mu kurang dari 6. Kesimpulannya bahwa hipotesis menyatakan rata-rata konsumsi merokok per hari sama dengan per hari lebih kecil dari 6 batang merokok. Jadi berdasarkan hasil uji T1 sampel atau one sample t-test, disimpulkan bahwa konsumsi merokok per hari lebih rendah dari yang diperkirakan, yaitu 6 batang, atau sudah sesuai dengan yang diperkirakan oleh peneliti.
Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa konsumsi merokok per hari lebih besar atau sama dengan 6 batang ditolak. H0-nya ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan rata-rata konsumsi per hari lebih kecil dari 6 batang diterima. H alternatif atau HA-nya diterima. Soal one-tailed test uji pihak kanan. Untuk contoh selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa, pihak universitas melalui Lembaga Pengembangan Bahasa Asing mengadakan pelatihan atau kursus TOEFL selama 6 bulan. Pengelolaan lembaga tersebut ingin mengetahui apakah kemampuan penguasaan bahasa Inggris para mahasiswa yang mengikuti kursus tersebut sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan atau belum. Yaitu rata-rata skor TOEFL para mahasiswa minimal adalah 450. Kemudian, data diambil dengan menggunakan teknik random sampling dan diperoleh 30 data sebagai sampel penelitian. Teman-teman bisa lihat untuk data sampelnya ada di sebelah kanan video kita. Di sini saya menuliskan hipotesisnya yaitu di mana H0 yaitu mu kurang dari sama dengan 450 dan H alternatifnya yaitu mu lebih dari 450. Baik, selanjutnya teman-teman, dari data kemampuan penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa akan kita olah dalam aplikasi SPSS. Untuk variabel view-nya di sini namanya saya berikan nama TOEFL, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 saja biar mudah ya teman-teman. Untuk labelnya saya beri nama skor TOEFL. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, alike-nya right, measure skill, error-nya input. Oke, seperti biasa. Kemudian kita beralih ke data view, dimana kita lihat di sini ada 30 data atau 30 orang random yang diambil sampelnya. Di sini saya tuliskan data 1 hingga 30 orang. Kemudian untuk pengelolaan datanya kita klik analyze, kita klik compare means, klik one sample t-test, dan akan muncul kolom seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk itu kita pindahkan skor TOEFL-nya ke dalam tabel sebelah kanan atau tabel test variables seperti ini. Kemudian kita pilih option confidence interval percentage 95%. Untuk missing value-nya kita biarkan saja, continue. Test value-nya karena di dalam soal adalah minimal rata-rata skor adalah 450. Jadi patokan di sini untuk nilainya adalah 450. Kita klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil output dari data yang kita masukkan tadi seperti ini teman-teman. Skor TOEFL-nya dengan banyak responden 30, rata-ratanya 469,83, standar deviasinya 42,779, untuk standar error rata-ratanya 7,810. Untuk kalau sampel tesnya kita lihat skor TOEFL-nya untuk T-nya 2, untuk degree of freedom-nya adalah 29, dimana N atau
jumlah data dikurangi 1, yaitu 30 dikurangi 1 maka 29. Untuk signifikansi totalnya adalah 0,017. Di sini karena kita menggunakan one tail test, maka kita harus membagi 0,017 dibagi 2, di mana 0,017 jika dibagi 2 adalah 0,0085. Kemudian untuk interpretasi hasil output dari SPSS ini, saya membandingkannya dengan tarif signifikansi p-value-nya, di mana apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 akan diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0-nya akan ditolak. Kita lihat bahwa di kasus ini untuk signifikansinya adalah 0,008, 0,017 dibagi 2. Jadi karena signifikansi di dalam data ini kurang dari 0,05 maka H0-nya akan ditolak dan HA alternatif atau HA-nya akan diterima. Kita kembali kepada hipotesis soal, di mana jika H0 ditolak atau mu kurang dari 450 dan H alternatifnya diterima atau mu lebih, jika H0-nya tadi di hipotesis adalah mu kurang dari sama dengan 450, kemudian H alternatifnya di mana mu lebih dari 450, jika H-nya diterima maka di sini dinyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa lebih besar dari 450. Untuk kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil analisis uji tes sampel dan sampel tes, disimpulkan rata-rata skor TOEFL mahasiswa yang mengikuti pelatihan selama 6 bulan lebih besar skornya dari 450 atau sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga tersebut. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa lebih kecil atau sama dengan 450 dinyatakan ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa lebih besar dari 450 diterima. Karena tadi H0-nya ditolak. Statistik parametrik yang kedua adalah two-tailed test atau uji dua pihak. Two-tailed test ini digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka penelitian ini menggunakan two-tailed karena arah hipotesis belum diketahui. Berikut adalah contoh soal dari two-tailed test. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata IQ siswa yang mengikuti program akselerasi untuk siswa berbakat di SMAN unggulan. Menurut isu yang berkembang, selama ini siswa yang mengikuti program akselerasi skor IQ kurang dari 130. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa. Setelah dilakukan pengukuran inteligensi, diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut. Rata-rata skor IQ siswa program akselerasi sama dengan 130.
Dan rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130. Baik teman-teman, selanjutnya dari data yang kita peroleh, maka kita akan mengolahnya dalam aplikasi SPSS. Di sini dalam variable view untuk data total test, nama saya berikan nama IQ untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Kemudian label tersebut saya beri nama skor IQ siswa, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, measure-nya scale. Untuk data view-nya, karena tadi adalah 30 siswa, maka datanya kita isi 30 dari data 1 hingga data ke 30. Kemudian untuk pengelolaan datanya kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, one sample t-test. Selanjutnya adalah dimana sebelumnya seperti ini kan. Nah, kemudian kita pindah ke kolom kanan atau di dalam kolom test variables seperti ini. Kemudian kita klik option. Untuk confidence interval percentage-nya kita isikan 95% tetap, kemudian missing values-nya tetap, exclude, kemudian continue, dan test value-nya saya isi di sini 130. Mengapa? Karena di dalam hipotesis H0-nya adalah mu sama dengan 130, yaitu rata-rata skor IQ siswa program akselerasi sama dengan 130. Kemudian untuk HA atau H alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan 130, atau rata-rata skor IQ siswa dari program akselerasi tidak sama dengan 130. Kita yang menjadi patokan adalah di sini akselerasi kurang dari 130. Jadi test value-nya ini tidak harus melulu 130, karena teman-teman harus menyesuaikan test value-nya ini sesuai dengan angka yang teman-teman jadikan patokan untuk mengolah data teman-teman. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul output dari hasil analisis tersebut seperti ini. Ada dua tabel, yaitu yang pertama tabel one sample statistik, yang kedua yaitu one sample test. Dan one sample statistik kita lihat bahwa skor siswa memiliki banyak anggota 130 dengan rata-rata 130. Skor IQ siswa memiliki anggota 30, kemudian rata-ratanya 133,83 sekian, untuk standar deviasinya 5,058 sekian, untuk standar error rata-ratanya ada 0,923 sekian. Dan kita selanjutnya lihat dalam tabel one sample test. Untuk skor IQ-nya T-nya adalah 4,150, untuk DF-nya 29. Dari mana ini? Karena N atau banyaknya anggota dikurangi 1, maka kita dapat 29. Untuk signifikansinya ada 0,000. Selanjutnya untuk interpretasi outputnya, saya di sini menggunakan atau membandingkan hasil dari output ini menggunakan signifikansi atau taraf signifikansi, yaitu p-value-nya, di mana apabila signifikansi dari data tersebut
lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dan apabila signifikansi dari data tersebut kurang dari 0,05 maka H0-nya akan ditolak atau H alternatifnya diterima. Kita lihat di sini dalam kasus ini bahwa signifikansinya 0,000, di mana signifikansi ini kurang dari 0,05. Jadi H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Artinya bahwa kita lihat kembali pada hipotesisnya. Jika H0 ditolak, maka 130 ini mu sama dengan 130 ini tidak berlaku dan yang diterima adalah H alternatif atau H-nya. Maka di sini kesimpulan tersebut H-nya akan diterima. Berarti rata-rata skor IQ mahasiswa tidak sama dengan 130. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis UJT satu sampel tersebut atau one sample t-test, uji dua pihak, dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama 130. Artinya di sini bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor IQ program akselerasi sama dengan 130 ditolak atau H0-nya ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama 130 diterima. Berarti H alternatifnya diterima. Ini. Interpretasi output SPSS dengan membandingkan taraf signifikansi dengan galatnya. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada kasus ini, terlihat bahwa signifikansi 0,0. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan berarti HA diterima. Artinya, rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130. Nah, kesimpulan dari contoh kasus tersebut adalah berdasarkan hasil analisis uji T satu sampel, one sample test, uji dua pihak atau arah to tail test, tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi sama dengan 130 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130. Selanjutnya, kita akan membahas tentang statistik non-parametrik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa statistik non-parametrik itu ada dua, yaitu tes binominal dan tes chi-square. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu tes binominal. Tes binominal merupakan suatu distribusi yang digunakan jika ada dua kelas. Misalnya, kelas atas dasar gender, kelas atas dasar pendapatan tinggi dan rendah, kelas atas dasar pendidikan, dan data penelitian berbentuk data nominal atau data diskrit dengan skala sampel kecil atau kurang dari 30. Hasil pengujian didasarkan atas data dari sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan dalam populasi. Tujuan utama dari tes binominal ini adalah untuk menemukan apakah ada perbedaan antar kelas. Hasil dari data sampel akan berlaku pada data populasi. Berikut adalah hipotesis dari uji tes binominal. Pengujian hipotesis melalui uji tes binominal dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana,
untuk membuktikan penerimaan H atau penolakan H, yaitu dengan cara membandingkan P dalam tabel yang didasarkan pada N dan nilai yang terkecil dalam tabel itu dengan taraf kesalahan yang sudah ditetapkan. Rumus dalam uji tes binominal adalah sebagai berikut, di mana N sama dengan jumlah sampel, X sama dengan kelas kategori, N min X sama dengan kelas kategori lain, P sama dengan proporsi kasus yang diharapkan dalam satu kategori, dan Q sama dengan 1 min P atau proporsi kasus yang diharapkan dalam kategori lainnya. Untuk kali ini yaitu contoh soal dari binominal. Contoh soalnya yaitu seorang guru ingin mengetahui kecenderungan siswa SMA tahun 2012 dalam memilih jurusan IPA dan IPS dari 40 sampel yang diambil secara random. Berdasarkan hasil polling menunjukkan bahwa sebanyak 22 siswa memilih IPS dan sebanyak 18 siswa memilih IPA. Nah, untuk kali ini itu kita cara untuk menggunakan SPSS-nya. Untuk measure kita pilih nominal dan value itu kita buatnya itu seperti ini. Untuk value nanti itu kita kasih angka 1 untuk IPA dan 2 untuk IPS. Jadi contohnya nanti seperti ini ya. Ya, kita ketika value-nya itu nomor 1, lalu label itu kita ketik IPA, lalu add. Kita ulangi lagi untuk IPS ya. Value itu kita ketik 2, labelnya kita ketik IPS, lalu kita add. Kita ketik lagi untuk OK. Nah, untuk measure-nya itu tadi seperti tadi, yaitu kita pilihnya yang nominal. Kita ketik untuk ke data view, kita buat data dari 1 sampai 40. Untuk yang 22 itu kita nomor 2. Untuk yang 23 sampai 40 itu kita nomor 1. Ketik di analisis, pilih non parametric test, nanti kita pilihnya yaitu di legasi dialog. Nanti legasi dialog kan banyak pilihannya ya, kita pilih yang binomial. Kita klik binomialnya. Nah, untuk tes pemilihannya jurusan itu nanti berada di sebelah kiri dulu ya, nanti di sebelah kiri, lalu kita pindah ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang statistik non-parametrik yang kedua, yaitu uji C-kuadrat. Alat uji C-kuadrat ini, atau yang disebut dengan C-square, digunakan jika dalam rumusan hipotesis menggunakan 2 atau lebih kelas untuk bentuk data nominal dan sampel dalam jumlah besar di atas 30. Dengan demikian, alat uji ini lebih banyak manfaat dibanding dengan uji tes binominal. Tugas utama dari uji C-kuadrat atau uji C-square ini adalah yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara nyata dengan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, untuk menguji kebebasan independensi antara faktor dari data dalam daftar kontingensi. Yang ketiga, untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu. Rumus umum untuk menghitung besarnya C-square adalah sebagai berikut, di mana X kuadrat adalah sama dengan C kuadrat. F0 sama dengan frekuensi yang diobservasikan atau diamati,
dan FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Pengujian hipotesis pada uji tes chi-square. Pengujian hipotesis ini dengan dua kategori, artinya kejadian yang terlihat hanya ada dua kategori, seperti sukses dan gagal, rusak dan tidak rusak, baik dan jelek, dan lain-lain. Untuk jenis dua kategori ini, rumusan atau formula hipotesis yaitu sebagai berikut. Taraf nyata atau alfa dan X kuadrat tabel ditentukan dengan derajat kebebasan atau dB sama dengan K-1, di mana K-nya yaitu banyaknya kolom dengan kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak apabila X kuadrat lebih dari X kuadrat tabel dan H0 diterima apabila X kuadrat kurang dari X kuadrat tabel. Pengujian hipotesis lebih dari dua kategori, artinya kejadian yang terlihat adalah lebih dari dua kategori, seperti sangat baik, baik dan tidak baik, atau cepat, sedang, lambat, atau sangat sulit, sulit, biasa saja, mudah, sangat mudah, dan lain-lain. Untuk lebih dari dua kategori ini, rumusan atau formula hipotesis, kriteria pengujian hipotesisnya sama dengan dua kategori, hanya saja untuk taraf nyata, X tabel ditentukan dengan derajat kebebasan atau dB sama dengan N-1 dikali K-1 atau baris -1 dikali kolom -1. Untuk ini yaitu contoh soal dari chi-square. Dengan soalnya yaitu seorang guru ingin mengetahui kecenderungan siswa SMA tahun 2012 dalam memilih jurusan IPA dan IPS dari 40 sampel yang diambil secara random. Berdasarkan hasil polling menunjukkan bahwa sebanyak 22 siswa memilih IPS dan sebanyak 18 siswa memilih IPA. Ini adalah tabel, yaitu tabel chi kuadrat hitung untuk membantu kita melihat dapat diterimanya atau tidak hasil nanti ya. Adalah cara untuk chi-square ya. Untuk nama kita kasih jurusan, tipenya 2 numerik, label kita buat pemilihan jurusan. Untuk measure-nya itu kita pilih yang nominal. Measure-nya kita pilih yang nominal. Untuk jurusannya seperti tadi ya. Yang 22 itu nanti kita kasih nomor 2 buat IPS. Yang nomor 1 itu dari 23 sampai 40 itu adalah IPA ya. Untuk caranya yaitu kita klik yang analisis, lalu kita pilih yang non parametric test, kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang chi-square-nya. Sama seperti tadi itu kita pilih yang chi-square-nya. Kita klik, dan seperti tadi untuk pemilihan jurusan atau datanya kita itu yang pertama pasti berada di kiri, lalu kita pindah untuk ke kanannya di tes variable list. Setelah sudah, kita klik untuk OK. Nah, ini adalah data hasil tadi ya. Untuk kita lihat, untuk kita diterima atau enggaknya, kita lihat di chi-square-nya yaitu 0,400 itu ya. Kita lihat di chi-hitungnya di 0,5-nya. Ataukah itu chi-square-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari chi-hitungnya, seperti itu. Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka disebutkan bahwa peluang jurusan IPS dan IPA untuk dipilih sebagai jurusannya di SMA adalah sama diterima, karena chi-hitung lebih kecil dari chi-tabel atau 0,400
lebih kecil daripada 3,84. Untuk angka 3,84 itu tadi diambil dari tabel hitung, yaitu atau tabel tabel tadi di angka 0,05. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.